Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini kami akan melakukan perjalanan menuju kota Sembalun, Lombok Timur, di dekat Gunung Rinjani. Dan kami sekarang masih berada di kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Dan ini kami baru mulai memasuki kota Taliwang. Posisi kami sekarang masih di depan PLN Taliwang ya. Jadi masih kami telusuri kota Taliwang yang cukup indah, dan awannya di atas sana itu cukup estetik, indah ya. Dan sekarang sudah sampai di tengah-tengah kota Taliwang. Sebentar lagi kita akan memasuki jalan Taliwang Fututanu ya. Dan ini masih posisi di dekatnya Indomaret. Nah, ini kami sudah memasuki perjalanan dan kami sudah hampir di depan Rumah Sakit Asisipa, Jalan Taliwang Seteluk Fututanu. Dan terus kami telusuri jalan ini. Sebentar lagi kami akan sampai di SPBU Taliwang. Di sini kami sudah sampai di depannya SPBU Taliwang, dan kami akan telusuri terus perjalanan menuju ke Fututanu sebelum kami menyeberang ke Kayangan dan ke Sembalun ya. Sudah kami nyampe di terminal Taliwang, terminal Tanah Mirah namanya, terminal Taliwang. Dan sekarang kami sudah nyampe di dekat Merarannya, dan ini sudah sampai. Ini kami di Desa Merarannya. Di sini kalau ada yang mau beli pisang goreng Meraran, ada di sebelah kiri dekat depan SD ya. Di situ enak sekali pisang gorengnya itu. Dan kami akan menelusuri terus perjalanan kami ini sampai tujuan kami. Dan sesampai di Meraran, nanti kami di dekatnya Air Suning, di Air Suning, yaitu sebelah kantor desa Lamusung, desa Air Suning. Kami akan belok ke Jalan Baru. Kita mengikuti Tarunajaya. Tarunajaya, Anda mau lari cepat ya. Selalu bagaimana bisa nyampe Sumba. Kita nyampe kantor desa Lamusung, kita belok ke Jalan Baru. Kita coba tes Jalan Baru. Jalan Baru, Jalan Baru Taliwang. Nah, kita belok kiri tadi. Kalau lurus tadi itu langsung ke Desa Air Suning dan menuju Desa Tapir, Seteluk, baru keluar di Senayan ya. Nanti kita ketemu di jembatan dekat Senayan. Tapi kita akan memperpendek perjalanan kita agar supaya video tidak terlalu banyak. Jadi akan saya potong nanti kita akan ketemu di jalannya dekat Simpangan Fututanu. Nah, ini sudah Simpangan Fututanu, yang ke kanan ke Jalan Sumbawa Besar juga, dan ke kiri kita belok kiri. Nah, jalan ini sudah diperbaiki dan sekarang cukup bagus dan mulus sekali. Di samping itu lampu-lampu jalannya, apalagi kita berjalan pada malam hari ini, terang sekali ya. Lampu-lampu jalannya, jalan dari Simpangan Fututanu ke Fututanu ya.
Dan ini sudah kita sampai di dekatnya Puskesmas Putu Tanu. Ke sebelah kanan itu ada Puskesmas Putu Tanu, dan kita akan telusuri terus perjalanan ini sampai di Simpangan Putu Tanu yang namanya Kemutar Teluh Center. Di sana ada simpangan. Nanti kita lihat. Nah, di sini sudah mau nyampe Simpangan Kemutar Teluh. Nah, ini Simpangan Kemutar Teluh. Kalau ke kanan kita ke Alas, ke Sumbawa, dan kita akan menelusuri jalannya ke kiri. Tapi sebelum itu kita akan beli tiket dulu di pojok sebelah kiri ini. Nah, di sini kita akan berhenti sebentar untuk membeli tiket sambil menunggu tiketnya di order. Kita santai-santai dulu di sini, menikmati suasana pemandangan awan yang biru. Tak lama tiketnya sudah jadi, dan ini kita sudah jalan menuju Pelabuhan Putu Tanu ya. Kita sudah jalan, hati-hati ada truk besar Hino. Nah, di tikungan ini kita terus berjalan di sana, dan di depan sepertinya ada perbaikan jalan juga. Kita ambil kanan, di situ ada alat berat di sana, kelihatan di sana, dan selalu berhati-hati dalam melakukan perjalanan kita. Di sini juga kita harus berhati-hati, tahu ada binatang jalan. Di depan ada kambing ya, hati-hati ya. Terus kita berjalan di sepanjang pantainya Putu Tanu. Pantainya Putu Tanu. Nah, di sini kita telusuri di sepanjang pantai. Nah, di depan situ ada simpangan ke kanan, itu ke pelabuhan speedboat yang dulu dipakai oleh KSB Express ya. Kita akan menelusuri jalan besarnya. Di depan ini ada masjid. Di sebelah kiri itu dekat mobil putih itu ada masjid, dan kita terus sampai di portal gerbang selamat datang di Putu Tanu, Pelabuhan Putu Tanu, dan kita akan menuju ke loket dari pelabuhan untuk mobil kecil yang di sini ya. Nah, sudah sampai di loket, kita akan ketemu dengan Pak yang ada di loket ini untuk check in masuk ke pelabuhan. Sambil kita menunggu Pak loket dan menunggu portalnya sudah terbuka, dan kita langsung masuk ke dalam pelabuhan. Ini pelabuhannya Putu Tanu lagi diperbaiki, dan saya tidak sempat terlalu banyak untuk parkir di area ini, dan langsung disuruh masuk. Kita masuk di dermaga 1 Pelabuhan Putu Tanu. Kita berada di belakang HIS-nya Taliwang Trans ya. Ini HIS-nya Taliwang Trans, ada di belakang, dan di depan sana ada mobil Dunia Mas yang bis besarnya itu, yang cukup indah, mobilnya cukup bagus. Dan kita disuruh parkir di sini untuk sementara bongkar muat kapal di dermaga 1 Pelabuhan Putu Tanu. Dan di sana juga ada kelihatan mobil Surya Kencana, bisnis Surya Kencana yang keluar. Dan sementara untuk video penyeberangan saya skip, dan sampai kita ketemu di video Taman Wisata Pusuk Sembalun. Dan ini kita sudah sampai di Pusuk Sembalun, puncaknya tanjakan-tanjakan di sana. Sambil menikmati suasana maghrib, suasana malam dengan berkabut-kabut, kita foto-fotoan dulu di depan Taman Wisata Pusuk Sembalun. Di samping itu, setelah kami berfoto-foto, kami akan menelusuri Desa Sembalun.
dan kami akan menurun dari Taman Wisata Pusuk Sembalun ya. Jadi kita akan menurun dengan turunan yang curam dan kita harus selalu berhati-hati di situ walaupun jalan besar karena banyak terjadi suatu eksiden atau kecelakaan di situ karena tidak berhati-hati ya. Oke, sehabis kami menurun dari sini, dari Pusuk Sembalun ini, kami akan ke Villa HK untuk makan malam dan kami sudah sampai di Villa HK Resto Sembalun. Di sini kami berfoto-foto juga di parkiran HK Villa sebelum kami naik ke atas untuk menikmati makan malam di HK Villa and Resto yang cukup menarik, indah, estetik, suasananya yang romantis, apalagi di malam hari. Nih kelihatannya lampu-lampu desa Sembalun dan kami sudah ada di tempat pemesanan makanan di HK Villa ya. Dan ini kami lagi memesan makanan dan kami memesan nasi goreng Villa HK sama nasi ayam sama pisang goreng sambil menikmati suasana di lantai bawahnya Villa. Dan villa-villa dari HK Villa itu cukup estetik dan indah dipandang pada malam hari dengan lampu-lampu yang cukup terang sekali kelihatannya. Restonya juga begitu indah sekali. Kita lihat teman-teman yang ke Sembalun jangan lupa datang ke sini ya. Dan ini kami sudah mau pulang, sudah mau tengah malam, jam 10 malam kami pulang. Sebelum kami pulang kami berfoto-foto di bawah di dekat kolam renangnya, dan di kolam renang jam 10 malam masih ada yang berenang di sana. Saya tidak tahu airnya dingin atau airnya hangat. Sementara cuaca yang ada di sekitar HK Villa itu cukup dingin. Sampai tas saya saja kena embunnya itu basah. Luar biasa di daerah Sembalun. Jangan lupa pakai jaket sebenarnya di sini. Nah, sambil berfoto-foto menikmati suasana malam sebelum kami turun, kami mampir di depan restonya juga berfoto-foto untuk melihat suasana dari depannya itu yang cukup indah. Dan kami ganti lokasi untuk foto-fotoan, naik ke atas tangga yang menuju villanya itu dengan suasana lampu-lampu malam hari yang terang dan indah dipandang. Sebelum kami turun, kami sempat mengambil momen yang indah di situ, yang suasana villanya yang indah, tenang, suasana malamnya yang sepi sunyi. Baru kami bergegas untuk turun dari HK Villa. Nah, ini sudah kami turun. Di situ ada pintu masuk ke restoran HK Villa. Welcome to HK Villa ya, itu pintunya sudah tertutup karena sudah malam. Sebelum kita pulang kita foto-foto untuk momen-momen yang ada di HK Villa ya. Ini lagi mau turun dari restoran HK Villa. Selanjutnya untuk plan besok pagi, kami akan coba makan atau sarapan pagi di restorannya Teras Sawah ya. Dan sekarang ini sudah disiapkan di restoran saya.
sawah untuk menikmati sarapan paginya. Setelah sarapan pagi kami coba jalan-jalan melihat dan mau coba mencicipi stroberi dari daerah Sembalun. Apakah manis atau tidak, kami akan coba menyicipi. Astaga, Ini kami berjalan menuju ke suatu kedai di situ yang ada jual stroberi. Nih di kedainya kita icip-icip stroberi ya, kita lihat-lihat. Dan juga stroberi itu nggak boleh dicak-acik gitu ya. Misalnya kita pilih-pilih, kita ambil, kita lihat yang besar, kita pilih, nggak boleh, karena kalau dipegang stroberi itu dia nanti akan rusak gitu. Jadi kalau mau diambil, ambil aja. Selanjutnya kita lihat bawang merah. Bawang merah ini cukup besar-besar lagi. Ada juga kedelainya. Di sana juga ada bawang merah juga di kedai yang satunya. Di sini banyak sayur-sayuran. Ini cerinya, stroberi, bukan ceri, stroberi. Bawang merah ini per kilonya itu kalau tidak salah 25.000 per kilo. Tapi ini cukup bagus bawang merah ini. Bawang merah ini besar-besar sekali. Ada juga kedelai ya, kedelainya ini besar-besar dan enak punya kedelai ini. Kalau teman-teman ke Sembalun tuh usahakan beli kedelai ini banyak-banyak. Rasanya kayak susu gitu, enggak kayak biasanya kedelai-kedelai yang lain gitu ya. Di seberang juga banyak bawang merah dan sayur-sayur yang lainnya. Bawang merahnya banyak sekali. Terus ada alpukat juga di sana di kedai sebelah itu. Terus di depan teras sawah itu ada juga Hotel Rinjani Green Park namanya. Di sini juga bagus. Dan sini rame sekali orang-orang yang nginap sini. Rencana saya mau nginap di sini tapi sudah full. Jadi jauh-jauh hari kalau teman-teman mau datang ke Sembalun mau pesan RGP, silakan dipesan terlebih dahulu. Jangan dipesan malam-malam. Kalau malam sudah full dia di sini. Nah, coba kita cek yang beli stroberi, katanya manis atau gimana ya. Katanya sih dia bilang manis bilangnya. Nah, itu orang yang lagi makan stroberi. Manis. Itu harganya 25.000 per mika. Jadi kita tidak petik di sawahnya. Kalau kita petik di sawahnya ada tiket 30.000 biasanya. Sambil saya berjalan-jalan, saya ketemu dengan dua cewek cantik dari Sumbawa yang kuliah. Ketemu cewek cantik dari Alas. Cantik dari Alas, kuliah di Mataram ini. Di mana kuliah, Mbak? Unram. Hah? Oh dia? Nih, teknik sipil. Ya, kan? Cuman sekarang di Maluku tempatnya. Sini apa anehnya? Hah? Kebidanan. Oh, keren juga ya. Ada keponakan saya di apa namanya? Universitas Bumi Gora, kedokteran. Baru masuk dia. Kalau GSD di Unramnya, Bu Guru cantik. Dari Alas, sama-sama dari Alas ya? Hah? Oh, berdekat dengan kita. Kita seteluk nyimpang. Ya. Kembali lagi ke restoran. Ya, buka.
Oke, untuk destinasi selanjutnya kita akan menuju ke Kedai Sawah. Kita menelusuri perjalanan yang berbatu dan Jalannya lewat belum perkampungan, aspal ya, lumayan sih jalanan besarnya. menuju Kedai Itu Sawah. ada anak-anak lagi. Ini kita masih di Kita yang perjalanannya sambil ini kita menyeberang pelan-pelan terlepas dari karena jalannya lumayan inangnya. kecil, tapi walaupun kecil masih bisa masuk Kedai 2 mobil sawah. karena Kedai sawah. di sini Mana kedai sawahnya kita ini? tidak Belum tahu nyampe. sisi di kiri kanan itu banyak selokan-selokan, Jalannya kecil. jadi kita harus pelan-pelan. Kecil, Nek. Yang tadi habis disiram. Dan ini sudah Kita jalan mau ke depan. sampai di Kedai Sawah. Bawang merah. Nah, Parkir di sini. itu di depan sana Besar-besar. jalannya ya lumayan jelek ya, Putar-putar. tidak sebagus apa yang kita harapkan. Sementara di depan sana juga ada jalan yang sepertinya Masuk ke disiram Kedai Sawah. atau memang jalannya Tanah becek karena hujan gitu lah. sini Tapi saya pikir hujannya semalam tidak ada, tapi jalannya sini apa namanya? becek. Mungkin airnya yang dari selokan-selokan yang ada di kiri kanannya. Dan kami menelusuri jalan ini, Karena ada ujung. jalan jelek dan berair. Terus kami akan belok ke kanan untuk memarkir mobil di dekat Dipanggil sama tukang parkirnya. restorannya Kedai Sawah. Parkirnya Nanti sebelah sebelum sini. kita makan-makan di restorannya Kedai Sawah, kita akan masuk dulu Tapi ke di sini bagus juga orang-orang Kedai Sawahnya. peduli. Dan ini kita parkir di samping EVV ini. Nah, ini kami sudah selesai membeli tiket untuk masuk dan kami coba berjalan di atas jembatan yang dibuat dari kayu di hamparan sawah-sawahnya ini, dan di sekeliling dari jembatan tersebut banyak ditanam pohon-pohon bunga yang berwarna-warni yang cukup indah sekali. Sambil menikmati hamparan sawah yang indah dan terik matahari, walaupun di sini itu tidak seterik matahari yang di daerah-daerah lain. Di sini mataharinya tidak terlalu panas. Nah, di sini kita lihat bunga-bunga yang merah, tapi sayang saya tidak tahu apa namanya bunga ini. Bunganya indah sekali dan kayaknya masih kecil nih bunganya nih, belum begitu besar gitu. Ada yang kuning warnanya, ada juga yang merah. Nah, di sini banyak simpangan-simpangan, jembatannya itu terserah kita mau kemana gitu. Kita jalan menelusuri, ada juga yang pakai payung. Payung ini kayak disewa. Terus kita berjalan di sepanjang jembatan yang dibuat dari kayu di hamparan sawahnya. Luar biasa, kita sampai di nama Kedai Sawah Sembarun. Cukup bagus dibikin sama yang punya kedai sawah. Ada yang kuning ini, kuning kecil-kecil, masih kecil. Inilah suasana di Kedai Sawah Sembarun. Jadi kita rekreasi ke
taman Kedai Sawah ini yang ditanam bunga-bunga di sini. Ada juga di bulan sabit. Itu ada bulan. Sambil kita berjalan, kita telusuri pemandangan-pemandangan indah dengan gunung di ujung sana yang hamparan berkabut di atas awan. Terus kita berjalan ke tengah kedai sawah tersebut sambil kita ketawa-ketawa dan mau foto dulu. Sini kita foto di bundaran ini seperti bulan gitu. Nah, di sini ada lagi selfie dulu di sini, enak, bagus sekali bunga-bunganya ini. Ini bunganya kayak oren bunganya ini. Nah, sambil menghayal, sambil mencium bau bunganya. Mudah-mudahan bunganya ini harum gitu, seperti warna bunganya. Selfie dulu. Jadi teman-teman, kalau ke Sembalun jangan lupa mampir di Kedai Sawah. Ini Kedai Sawah ini yang banyak mondar-mandir di TikTok. Ada lambang lupi-lupi, mau foto di lupi-lupi, mau miring, mau lurus, terserah. Nah, ada juga fotonya Kedai Sawah Sembalun di pintunya itu. Pintunya nggak bisa ditutup itu, sudah dipaku. Nah, ini di sini juga ada sejenis kayak panggung di situ dibikin, memang luar biasa, estetik sekali tempatnya ini. Foto di bulan sabit. Nah, nih kalau teman-teman mau foto di sini silakan kalau datang ke Kedai Sawah, tapi hati-hati jangan sampai jatuh. Kalau jatuh di bawah itu banyak air. Ada tangga juga tempat foto-foto. Ada ayunan juga di sini tempat kita ngayun-ngayun. Ini yang ada talinya. Itu namanya ayunan. Nah, sambil goyang-goyang menikmati suasana sejuknya Sembalun dan indahnya hamparan awan dan gunung di sana. Setelah kami dari Kedai Sawah, kami akan menuju ke gunung tempat teman-teman yang sering mendaki di sana. Tapi yang jelas bukan Gunung Rinjani. Sekarang kami sudah nyampe di gunung tersebut, dan ini kami akan melihat teman-teman yang lagi mendaki di gunung ini. Nah, ini kelihatannya teman-teman yang baru turun mendaki. Saya ambil videonya dari jarak jauh ya, sekitar mungkin ada 1 kilo atau 2 kilometer dari saya ini ke atas gunung sana. Dan ini kelihatan semua ya lagi turun, ada yang lagi naik teman-teman, ada dari Jawa, Kalimantan. Kenapa saya bilang begitu? Karena sempat saya ngobrol sama satu orang yang dari Kalimantan gitu. Nih, coba lihat, mereka ini mendaki gunung ini bukan Gunung Rinjani ya. Jadi kalau Gunung Rinjani itu pada
posisi sekarang ini lagi berkabut, nggak bisa dilihat karena masih pagi gitu. Kalau pagi nggak bisa dilihat, mungkin sore baru bisa dilihat, walaupun kita sudah dekat ke Gunung Rinjani sana. Nah, kami sekarang ada di gunung ini, tapi saya tidak tahu namanya gunung ini ya. Nah, ini teman-teman yang baru turun mendaki ya, mungkin sudah capek. Nah, ini kami juga lagi berfoto-foto melihat situasi yang ada di gunung tersebut yang didaki oleh teman-teman tadi itu, sambil melihat. Dan kebetulan saya buka sunroof dari kendaraannya, saya mengambil foto, mengambil video. Sunroof terbuka ya. Ini kondisinya yang di bawah gunung tempat pendakian dari teman-teman ini, tapi bukan Gunung Rinjani ya. Dan di sini banyak juga teman-teman yang datang pakai skuter, pakai sepeda elektrik. Nah, ini seperti yang di belakang mobil ini, ya datang pakai skuter, dan skuter itu disewakan di rest area. Sekitar rest area inilah tempat menyewanya dan dipergunakan untuk ke tempat gunung tadi itu. Oke, perjalanan sudah sampai di Taman Nasional Gunung Rinjani. Di pintu gerbangnya kita berfoto-foto, dan di kantor Pusat Informasi Geopark Rinjani. Dan ini di Taman Nasional Gunung Rinjani inilah tempat orang mendaftarkan diri untuk mendaki Gunung Rinjani.